Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa ibu? Hari ini kita akan belajar matematika, khususnya tentang bilangan bulat. Dan tema kita kali ini adalah tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tentunya siswa ibu masih ingat ya, kita pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang bilangan berpangkat. Ya, ketika kita mempunyai bilangan, contohnya 3 pangkat 2. Berarti adalah 3 kali 3. Nah, contohnya lagi 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat lebih detail. Setidaknya kita punya 6 sifat. Mari perhatikan. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, pada perkalian bilangan berpangkat kita punya rumus, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, maksudnya ketika suatu bilangan berpangkat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan tersebut dan pangkatnya dijumlahkan. Contoh, kita sudah punya soal di sini. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Maka cara penyelesaiannya adalah 2 pangkat, ya pangkatnya dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 5. Ya, sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 adalah 8. Nah, setelah ini Ananda tinggal menghitung. 2 pangkat 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 8 kali. Ayo, berapa Ananda? Silahkan coba. Ya, berapa Ananda? 2 pangkat 8? Iya, 256. Oke, paham Ananda? Kita akan lanjutkan sifat yang kedua, yaitu ada satu soal lagi ya. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat min 2. Nah, ini kalau pangkatnya min bagaimana, Bu? Gitu ya. Sama, tetap kita jumlahkan pangkatnya ya. Tapi kita harus ingat kaidah bilangan negatif ya. 5 pangkat 6 ditambah min 2, atau bisa langsung ya. Ini 6 kemudian min 2 tinggal dijumlahkan. Ya, 6 ditambah min 2 atau 6 dikurang 2 sama dengan, ya baik Ibu tulis lengkap. Mana tahu Ananda bingung. 6 ditambah min 2 sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 2, yaitu 4. Nah, selanjutnya Ananda tinggal menghitung 5 pangkat 4. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 dikali 5, 625. Maka 5 pangkat 4 adalah 625. Bagaimana Udah paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Sifat yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, rumus umumnya adalah bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya, suatu bilangan berpangkat yang dibagikan, maka pangkatnya adalah hasil pengurangannya. Contoh, 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat, ya berapa Ananda? Kita lihat rumusnya, yaitu M dikurang N. 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 7 dikurang 3 berapa? Yaitu 4. Baik, selanjutnya Ananda tinggal menghitung 4 pangkat 4. 4 kali 4, 16.
16 kali 4, 64. 64 kali 4, ayo berapa? 256. Nah, seperti itu ya. Ananda paham? Kita coba sekali lagi. Ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3. Ingat Ananda ya, ini 3-nya tetap. Kemudian pangkatnya dikurang. Ya, 2 dikurang 5 sama dengan, ya, 2 dikurang 5 berapa? Min 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat min 3. Ya, memang pangkatnya negatif. Baik, nanti kita akan bahas selanjutnya tentang pangkat negatif. Ya, kita lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Sudah berpangkat, dipangkatkan lagi. Ya, contoh. Ya. Oh ya, ini rumus umumnya A pangkat M pangkat N. Ibu ulangi, A pangkat M pangkat N. 2 kali pemangkatan, sehingga hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Dengan kata lain, ya, pangkatnya dikalikan. Oke, contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 adalah 6. Ya. Berapakah itu? 2 pangkat 6 Ananda? Tinggal dihitung. Ayo. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Ya, 2-nya dikalikan sampai 6 kali. Itu maknanya pangkat 6. Sama dengan 64. Oke, gampang bukan? Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, sama artinya 3 pangkat 3 kali 2. Ya, pangkatnya dikalikan. Ya. Nah, berapakah itu? 3 pangkat 6. Ayo, silakan dihitung. 3 pangkat 6 berapa? 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 dikali 3, 81. 81 dikali 3, 243. 243 dikali 3 lagi, ya, sampai 6 kali pengaliannya. Hasilnya adalah 729. Oke. Ya. Paham? Baik, kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu sifat perpangkatan pada perkalian. Ya. Rumus umumnya, bila suatu bilangan A dikali B, kemudian dalam kurung dipangkatkan M. Sama artinya, ya, A pangkat M dikali B pangkat M. Tinggal didistribusikan, ya. A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M, lalu dikalikan. Contoh, 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan berapa ya? Nah, kita hitung di bawah sini. Nah, ini sama artinya 3 kali 2 yang ada di dalam kurung dikalikan bilangan itu lagi, 3 dikali 2, ya, dikalikan dengan bilangan yang dalam kurung tersebut, 3 kali 2 sampai 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya 3 kali berarti sampai 3 kali pengalian di sini dengan angka yang sama. Nah, selanjutnya kita akan uraikan, ya. 3-nya kita kalikan sesama 3. Karena tadi pangkat 3 berarti 3 kali, ya. 3 kali 3 kali 3. Nah, 1, 2, 3. Ada 3, 3-nya dikali. Nah, 2-nya juga ada 3.
2 kali 2 kali 2. Nah, 3 kali 3 kali 3. Ananda pasti tahu berarti itu 3 pangkat 3 karena dikalikan sebanyak 3 kali bilangan tersebut. Baru dikali ya 2 kali 2 kali 2. Berapakah itu? 2 kali 2 kali 2. Iya, 2 pangkat 3 karena 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti 2 pangkat 3. Nah, ternyata hasil dari 3 kali 2 pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, paham Ananda? Baik, kita akan lanjutkan sifat yang kelima, yaitu sifat perpangkatan pada pembagian. Nah, ya, kita lihat. Ini ya. Sifat perpangkatan pada pembagian. Nah, jika kita punya bilangan yang kita anggap A dibagi B pangkat M. Nah, jadi A bagi B-nya itu dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan M, hasilnya adalah A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Jadi masing-masing itu dipangkatkan ya. Nah, contohnya 5 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan ya, yang di dalam kurung adalah 5 dibagi 3. Karena dia pangkat 4, maka bilangan yang ada di dalam kurung ini, yaitu 5 bagi 3, itu kita kalikan sebanyak 4 kali. Karena pangkatnya 4. Kita tuliskan lagi, 5 bagi 3 dikali 5 dibagi 3 dikali 5 dibagi 3. Ya, sebanyak 4 kali ya. 5 bagi 3 dikali 5 bagi 3 dikali 5 dibagi 3 dikali 5 dibagi 3 sampai 4 kali karena dia pangkat 4. Kalau pangkat 5 berarti juga sampai 5 kali. Nah, kita selesaikan. Nah, lihat 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai dengan jumlah pangkatnya tadi 4. Makanya kita kumpulkan 5 ya, kali 5 kali 5 dikali 5 sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Baru dibagi ya dengan ya 3. 3-nya ada 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. 3 ya dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, seperti itu. Nah, kita sederhanakan sekarang. Ananda pasti tahu bahwa 5 kali 5 kali 5 kali 5 berarti 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali, berarti 3 pangkat 4. Oke. Nah, bagaimana Nanda? Ya, sampai di situ saja. Nah, selanjutnya ya, bagian yang terakhir mungkin yang agak susah, yaitu bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif. Nah, nanti kita akan sering jumpa soal ya, suatu bilangan berpangkat negatif kita disuruh untuk menjadikannya sebagai pangkat positif. Nah, rumus umumnya ya, bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1, kemudian A pangkat min N ya, Ibu ulangi, A pangkat min N sama dengan 1/, A pangkat N. Jadi, untuk menjadikan pangkat negatif menjadi positif, itu dijadikan sebagai kebalikannya atau dibuat jadi 1/, ya, jadi 1/, seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Lihat perbedaannya ya, di situ pangkat negatifnya berubah menjadi positif. Ya, sini ya, min N ya, min N berubah menjadi N, tetapi kompensasinya adalah
yang tadinya A itu di atas, dia berubah menjadi pembagi, menjadi di bawah. Oke, contoh penerapannya, ya Ananda perhatikan, 4A pangkat negatif 3 dikali B pangkat 2. Nah, perintahnya kita disuruh untuk menjadikannya sebagai pangkat positif. Nah, di sini yang negatif adalah min 3. Nah, min 3 di situ negatif. Dan kita disuruh mengubahnya menjadi positif. Nah, bagaimana caranya? Ya. Untuk bilangan bulat yang bukan variabel, yang angka 4, ini tetap posisinya tetap di atas, ya. Nah, ini tidak kita rubah, tetap 4. Ya, kemudian dikali B di sini, B pangkatnya kan sudah positif, maka tidak usah kita turunkan, tetap di atas. B pangkat 2. Nah, yang pangkatnya negatif kan A pangkat min 3. Ini kita turunkan menjadi per. Boleh per, boleh bagi. Sama ya Ananda. Kalau Ananda biasa pakai bagi silakan. Yang biasa pakai per juga boleh. Per A, ya, karena sudah kita turunkan dia menjadi penyebut atau menjadi pembagi, maka yang tadinya pangkatnya negatif 3, dia menjadi positif 3. Seperti ini. Nah, perbedaannya nampak ya Ananda? Oke, setelah diturunkan menjadi penyebut atau menjadi pembagi, ya, posisinya di bawah, yang tadinya pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Tetapi untuk bilangan bulatnya yang 4 ini tidak usah diturunkan, dia tetap di atas. Yang diturunkan hanya yang berpangkat, ya, yang berpangkat negatif saja yang diturunkan supaya menjadi positif. Ya, bagaimana Ananda? Apakah sudah paham? Ya, supaya Ananda lebih paham, kita akan satu latihan lagi untuk mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Ya, kita sudah punya 3 soal. Yang perintahnya adalah ubahlah menjadi bilangan berpangkat positif. Ya. Soal yang pertama. A pangkat 2, B pangkat min 5. Nah, kita perhatikan yang pangkatnya negatif adalah B. Nah, artinya yang kita turunkan menjadi penyebut adalah B saja. A-nya tetap di atas. Seperti ini. A pangkat 2 tetap. Kemudian B-nya ini karena dia negatif, sementara kita disuruh menjadikannya sebagai bilangan berpangkat positif. Sehingga kita turunkan menjadi B di bawah ya posisinya, tetapi pangkatnya kemudian positif. Seperti ini. Nah, bagaimana Nanda? Udah paham? Baik, kita coba yang kedua supaya lebih paham lagi. Nah, lihat. A pangkat min 4, B pangkat min 6. Kita perhatikan, dua-duanya memiliki pangkat negatif, baik A maupun B. Berarti, kedua bilangan tersebut sama-sama kita turunkan sebagai penyebut. Ya, seperti ini berarti seper, ya. Kalau nggak ada konstantanya, nggak ada bilangan 1, 2, atau 3-nya, maka kita buat 1, kita anggap 1 per A kita turunkan, yang tadinya min 4 pangkatnya menjadi 4. Kemudian B yang tadinya pangkatnya min 6 berubah menjadi 6. Nah, mari perhatikan perbedaannya. Nih. Ya, tadi dia posisinya di atas ya. Ini kalau nggak ada pernya ini kan per 1. Ya. Nah, sekarang kita tukarkan satunya di atas. Ya, A-nya ke bawah, B-nya ke bawah, tapi pangkatnya yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Ya, paham? Ya, baik. Yang ketiga, ya. Nah, kalau tadi A sama B, sekarang kita coba pakai huruf X dan Y. Sama saja ya, nggak masalah. Baik. Nah, di sini ada angka 5. Karena 5 di sini tidak berpangkat atau dia posisinya adalah konstanta. Konstanta itu suatu bilangan yang sudah berupa angka tetap gitu ya. Sementara di belakangnya ada X dan Y, itu namanya variabel ya. Nah, sama dengan 5-nya tetap di atas. Jangan diturunkan
bilangan konstanta. Nah, baru X pangkat 2. Di sini udah positif, berarti dia tetap di atas posisinya. Oke, dibagi. Nah, ini yang negatif. Y pangkat min 3. Ini kita turunkan. Ya, menjadi Y pangkat 3. Yang tadinya negatif, ya, setelah dia diturunkan sebagai penyebut, berubah menjadi positif. Ya, bagaimana Ananda? Kira-kira sudah paham? Ya, dari Ibu sekian dulu. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.